Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, hari ini kita disiarkan langsung dari Masjid Darul Muttaqin, Kota Bekasi. Dan alhamdulillah sejak tadi di awal segmen kita membahas surah yang tidak asing baik di lisan kita maupun di pendengaran kita, yaitu surah Ad-Duha. Begitu juga dengan kita ya, seringkali mengkaitkan surah Ad-Duha ini sebagai surah yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan. Ya, kalau lagi sulit kita pas pagi habis fajar matahari sepenggalah sholat duha. Yang dibaca surahnya surah Ad-Duha. Nah, tadi udah dibahas ayat pertama ya bersama dengan guru kita Abi Amir Faisal, dan sekarang di segmen kedua sudah hadir guru kita Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Tile. Silakan Ustadz, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Abi Ki Haji Amir Faisal yang telah memberikan banyak ilmu dan nasihat. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Host kita yang sangat fenomenal, luar biasa, yang sangat terkenal dari dunia sampai akhirat, yaitu Habiban al-Mahbub Habib David Khalik. Ya, Masya Allah, sehat afiah, amin. Seluruh jamaah Masjid Jami Darul Muttaqin dan seluruh pemirsa Cahaya Hati iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan dari apa yang telah disampaikan Abi Ki Haji Amir Faisal, bahwa overthinking itu merupakan salah satu pemikiran yang berlebihan. Bu, apaan? Ya, begitu kira-kira. Jadi ayat pertama surah Ad-Duha dan yang kedua sudah dibahas beliau, dan yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini surah Ad-Duha, asbabun nuzulnya bahwa ketika Rasulullah SAW 3 hari beliau tidak didatangkan oleh malaikat Jibril. Datanglah seorang perempuan berkata yang namanya Ummu Jamil. Ini dia adalah istri dari Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Sama. Ketika Jibril tidak datang 3 hari memberikan wahyu kepada Rasulullah dan berkata Ummu Jamil ini, apa yang diucapkan? Lihat noh Muhammad, setannya nggak datang-datang. Lalu turun ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak membencimu. Jadi artinya ketika kita bicara overthinking, hal-hal yang gak perlu diomongin, yang gak perlu dipikirin, kadang-kadang berlebihan. Waduh, susah amat ya, gue ngeri, ntar gue gak dapet duit dari laki, nggak dapat bonus dari bos, takut, selalu pengen kayak orang-orang nggak bisa. Nah, inilah pemikiran yang berlebihan, Ibu. Jangan begitu, Allah tidak meninggalkan kita. Memang terasa sekarang kadang-kadang aneh, kita lagi banyak duit, banyak banget temen yang kenal sama kita. Bener? Yang baru ketemu aja udah ngaku mamang. Lu sebenarnya masih mamang gua. Tapi lagi susah, jangankan orang, Bu, laler oga nemplok.
Terkadang seperti itu kegelisahan yang terjadi dalam pikiran kita. Bahwa Allah nggak sayang sama kita. Orang-orang kok pada beda. Tapi kalau kita punya keyakinan. Beda ibu. Nabinya sama, Tuhannya sama. Masa iya kita nggak bisa kayak dia? Ya kan Bu? Iya, jangan terlalu berlebihan. Allah tidak meninggalkan Nabi, tidak membenci kita juga. Ini ayat pelajaran buat kita. Bahwa kita semua pasti merasakan yang namanya ujian, cobaan. Kekayaan, kesenangan enggak selamanya. Dan kesusahan, kesulitan tidak selamanya. Bener Bu? Maka jangan pernah kita ngeluh, mulu ngeluh. Ya Allah, ngeluhnya di status. Maka kalau ketika ibu bapak ada masalah, maka tulislah status, insya Allah 24 jam akan hilang. Statusnya bukan masalahnya. Ya Allah, kegelisahan yang kita rasakan, Rasulullah pun merasakan kegelisahan. Merasa khawatir, bener Bu? Tetapi kan Allah kasih ujian buat kita bahwa kekhawatiran kita jangan terlalu berlebihan. Itu namanya su'uzon. Kalau kita berhusnuzon, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kalau tidak hari ini Mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan Mungkin hari ini. Mungkin bener Bu? depan. Lah iya ada keyakinan Bang buat Allah dari kita. Insya Allah dari kita dari Allah. Untuk apa? Kemaslahatan kita kok. Jangan pernah kita merasa kesulitan terus menerus. Akhirnya kita terkungkung dengan pemikiran yang enggak. Pemikiran-pemikiran yang mungkin menjerumuskan kita. Ah Tuhan gak sayang sama saya. Ah Tuhan membedain. Bener Bu? Enggak, setiap manusia ujiannya berbeda-beda. Setiap makhluk yang Allah kasih rezekinya pun beda-beda. Kambing rezekinya rumput, rumput rezekinya kambing. Terbalik ke gini. Ayam rezekinya sisa besek kita. Kucing rezekinya tulang. Tikus rezekinya cacing, cacing rezekinya tanah. Masing-masing Allah kasih kadarnya beda-beda. Artinya kan ada yang ngeluh. Ya Allah Pak Ustadz, tahun kemarin Ramadan saya berdoa, katanya Ramadan itu bulan yang dimana doa kita diijabah. Enggak pernah ada aling-alingnya, langsung diikobul oleh Allah. Tapi kok udah Ramadan tahun ini enggak diijabah-ijabah juga. Lalu apa? Timbul ego kita, manusia kita. Tuhan gak sayang, bohong. Tidak Ibu, Allah tidak akan melupakan janjinya. Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Hari ini belum dikasih, mungkin minggu depan. Minggu depan gak dikasih, bulan depan. Bulan depan gak dikasih, tahun depan. Di dunia tidak dikasih, tapi janji Allah di akhirat pasti buat kita semua. Maka hiduplah dengan positive thinking. Jangan kita negatif thinking. Apalagi sama Allah. Sama minuman makanan aja jangan kita suuzon Bu. Jangan. Wah minum kopi. Termah. Akhirnya bener diminum juga. Bener. Ya kan. Ya. Niatin buat obat, bener Bu? Betul. Kopi obat, Ya. apalagi kopi luwak. Wah. Asik. Luwak. Masuk Pak Eko. Waduh, white coffee. Wah, nambah royalti nih. Bu, Kalau makanan Ustadz, makanan? makanan juga jangan. Wah, makan durian nih. Wah, seuzon sama durian. Ntar gua kolesterol naik nih. Bener-bener Bu. Jadi kalau kita niatin yang baik, husnuzon, mohon maaf, orang gila. Jarang sakit kan? Wow. Dan survei membuktikan bahwa yang banyak jadi orang gila
laki-laki. Bener, banyak kan begitu ya. Kenapa Bu? Karena laki-laki tak bercerita. Bengong, 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 gila. Kenapa jarang sakit? Karena husnuzon, baik kepada Allah, kepada lingkungan, dan kepada sesama. Ini bentuk overthinking yang tidak baik. Insya Allah kita semua positive thinking. Melalui ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakin Allah tidak membenci kita, Allah tidak meninggalkan kita. Artinya kita kepengen merasakan kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Selalu menghadirkan Allah dalam hidup. Insya Allah aman. Alhamdulillah. Baik, Begitu terima kasih kira-kira. banyak Ya. Ustadz. Aduh, salah duduk. Aduh. Untung nengok orang gilanya ke sono. Kalau ke sini saya tadi, wah gua nih. Masya Allah. Bu, Pak, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya, silakan. Waduh, mana nih? Oh sana, ibu. Ya, silakan. Mana tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumiati dari Majelis Taklim Masjid Jami' Darul Muttaqin. Izin bertanya Ustadz. Silakan Ibu. Terkadang ketika sedang mengalami situasi susah, saya sering merasa bahwa saya hanya memiliki diri sendiri. Tidak ada siapapun yang bisa membantu saya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana caranya agar kita selalu mengingat ada Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Ile. Waalaikumsalam, terima kasih Bib. Pertanyaan dari Ibu Sumiati. Benar Bu ya? Betul. Wah, sangat luar dalam pertanyaan. Luar biasa. Luar biasa. Saya merasa sendiri, tidak ada yang membantu. Benar kan? Seperti itu Bu ya. Dan memang berpikiran bahwa Allah itu di mana Allah? Bagaimana ini? Saya lagi susah begini, orang gak ada yang mau peduli. Merasa hidup sendirian. Padahal kita itu makhluk sosial. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Saya ngomong begini karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap kemari karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam sampai asar, sampai maghrib. Cuman yang dengerin gak ada. Paling kata Marbot, itu Ustadz udah lama begitu. PA saya. PA saya Bu ya, ngomong sendirian. Nih, nah ibu merasa sendiri nggak ada yang bantu. Di mana rasanya kan saya punya Allah, saya punya Tuhan. Kenapa ini dan bagaimana caranya supaya saya selalu mengenal dan mengingat adanya Allah. Dengan cara apa? Kembali lagi Ibu kepada keimanan kita. Sering banyak duduk kumpul berjamaah dengan orang-orang alim. Sering kita sharing kepada orang-orang yang benar-benar mampu memberikan solusi. Jalan keluar. Kalau pengen jalan keluar asal ada tulisan exit itu di situ. Jadi artinya Ibu jangan kita merasa sendiri. Enggak bisa begitu. Sekarang kita merasakan seperti itu. Dulu pernah kita hitung. Benar Bu? Dulu kan saya pernah senang, pernah enak. Enggak ada di dalam situasi seperti ini. Enggak ada. Kita lihat kembali dulu flashback. Bahwa nanti kita akan merasakan yang beda yang kita rasakan. Tahun lalu enak kok.
Kemarin enak kok, masa lalu enak saya. Tapi ketika datang ujian, datang cobaan, kita langsung tiba-tiba hilang dan gak percaya adanya Allah. Sebenarnya apa? Kalau kita berani menyatakan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Benar Bu? Yakinin itu, duduk bareng dengan guru, para alim ulama, ustazah kita sharing tentang kehidupan. Insya Allah ibu enggak berasa sendirian. Ibu masih banyak yang peduli. Di hatiku ada kamu. Karena kamu ada di hatiku. Iya. Jadi hati kamu dan hatiku hati-hati. Insya Allah ibu, ayo bareng sama kita duduk dengan orang-orang baik, kita berkumpul dengan orang-orang baik karena lingkungan menentukan hidup kita, bisa membentuk karakter kita. Insya Allah kita sering sharing, kumpul bersama alim ulama, duduk di majelis ilmu, akan ada sedikit obat buat kita. Ternyata saya tidak sendiri. Ada orang yang masih peduli dengan kita, insya Allah. Itu barangkali banyak zikir, duduk dengan ulama, kumpul bareng, insya Allah ibu. Ada Allah yang memberikan wasilah kepada orang lain untuk membantu kita. Baik, Terima kasih barangkali Ustaz. itu Bu Sumiati. Ya, kalau memang kurang puas silakan nyari kepuasan di luar. Bu, Mak, pentingnya kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Kita harus husnuzon kepada Allah. Allah pun berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fa'idza ta'allaka ibad," katakan ani fa'inni qarib. Kalau ada hambaku nanya aku ada di mana, katakan bahwa aku dekat. Jadi sesulit apapun kita selalu bersama dengan Allah. Insya Allah. Bu, kita bagi-bagi hadiah ya Pak ya. Dan Bu juga serta pemirsa bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya kali ini bersama dengan Abi Amir Faisal hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.